Nah, minggu ini kita bicara tentang letting go of the grudges. Grudges, membuang dendam. Saudara, tema ini berat atau ringan? Tema ini berat atau ringan? Menurut saudara gimana? Berat atau ringan? Tema ini nih tema susah-susah gampang, saudara. Iya kan? Mau bilang berat ya berat, mau bilang ringan ya ringan. Betul kan? Kalau ngomong enak kan? Membuat dendam. Oh, gue lepaskan pengampunan ke kamu. Tapi hatimu? Halo? Aku mengasihimu, tapi hatimu? Coba. Perhatikan, apalagi kalau kamu sudah fitnah aku. Kalau kamu udah marah-marah aku. Kalau kamu sudah gak senang dengan aku. Coba. Lalu aku bilang gini, aku mengasihimu, aku lepaskan pengampunan bagimu. Coba, periksa lagi hatimu. Hatimu lepas enggak? Atau terluka? Halo? Ada mulut gak sih? Hatimu gimana? Terluka atau lepas? Sakit atau nggak sakit? Nah, perhatikan baik-baik, perhatikan. Alkitab bilang gini, Alkitab bilang Tuhan lihat hati. Nah, kalau kamu lepaskan pengampunan, berarti hati kamu juga harus ikut lepaskan pengampunan. Karena penilaian dari Tuhan bukan mulut, tapi penilaian dari Tuhan hatimu. Setuju, katakan amin. Jadi kalau kamu bilang begini, aku lepaskan pengampunan, aku memaafkan kamu, itu berarti dibarengi dengan hati. Yang setuju, katakan amin. Lupa, tapi itu terluka. Betul, terluka. Itu butuh proses bagi kita. Yang setuju, katakan amin. Yang penting, kita sudah bertindak. Kita sudah melakukan. Kita sudah melepaskan. Amin. Soal hati, pasti ada proses Tuhan di situ. Ingat gini, 1000 langkah ke depan, saudara harus mulai dengan 1 langkah kecil. Benar kan? Nah, kalau awal-awal saudara tidak mau melepaskan, bahkan tidak mau ngomong, bagaimana saudara bisa lepaskan? Bagaimana hatimu bisa lepas? Nggak bisa. Saudara harus mulai dengan itu. Ya, setuju, katakan amin. Bilang kiri kanan gini, gue maafin lu. Ya. Apalagi suami istri kan, kadang-kadang di rumah punggung-punggungan. Halo, amin. Ya, kadang-kadang di rumah tuh punggung-punggungan. Jangan ngomong tetangga dulu deh. Jangan ngomong orang lagi, ngomong suami istri aja. Ya. Tuh betulnya gede banget. Iya, kita bicara fakta nih. Kita bicara fakta kan? Benar nggak? Punggung-punggungan, berbahagialah pas saat ini yang orang belum punya istri atau punya suami. Haleluya. Yang belum punya maksudnya. Coba perhatikan baik-baik, saudara. Di rumah saudara dengan suami istri gimana? Jangan ngomong tetangga. Jangan orang ngomong teman-teman, sahabat-sahabatmu. Ngomong dulu tentang suami dan istri. Masih enggak marah-marahan? Halo? Yang duduk dekat, tanya tuh pasangan kamu, lu marah gua enggak? Yang punya pasangan tuh dekat-dekat. Makanya kalau dulu di gereja tuh berpasangan. Jangan jauh-jauhan. Kayak orang berantem aja belum selesai semalam, lalu lanjutin di gereja. Gak boleh gitu ya. Jadi kita lihat, jadi kita harus membuang dendam gitu. Kita harus melepaskan, harus mengasihi, melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang mungkin saja menyakiti hati kita. Amin. Nah, lihat. Nah, kini kita memasuki tahun 2025 dengan tema, ini tema baru kita, The Year of Preparation, tahun persiapan. Persiapan apa sebenarnya? Persiapan hatimu. Amin. Persiapan pikiranmu. Persiapan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan hari-hari. Kita harus mempersiapkan segala sesuatu di dalam hidup kita.
Dan yang paling penting, persiapan untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Yang setuju katakan amin. Loh Pak, saya ini masih muda, mungkin kiamat belum datang ke saya. Tapi kiamat pribadi kan suka. Betul kan? Kiamat pribadi itu akan datang ke siapa aja. Yang setuju katakan amin. Iya dong. Tiba-tiba Tuhan panggil saudara pulang, itu kiamat pribadi bagi saudara. Saudara tidak akan ada lagi di dunia. Makanya kita perlu persiapkan. Perlu persiapan hidup kita. Jadi jangan saudara nggak persiapkan, siapkan seluruh hidup kita untuk menyongsong hari itu. Karena semua kita akan seperti itu. Yang setuju katakan amin. Amen. Ya, kita lagi ngantri untuk itu. Kalau hari ini belum kiamat dunia ini, ya udah puji Tuhan. Tapi kalau nanti kita akan dipanggil pulang satu-satu, kan itu juga sesuatu yang memang kita harus persiapkan dalam kehidupan kita. Apa yang saudara persiapkan dalam hidup ini? Hatimu, pikiranmu, tindakanmu, apa saja yang berkenan kepada Tuhan, itu yang harus kita persiapkan. Nah, minggu ini kita bicara tentang Yesaya 40 ayat 3 sampai 5 ini dibilang begini. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah menyatakannya. Yang setuju dengan firman ini katakan amin. Amin. Ada suara orang yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jadi saudara perhatikan, kita dituntut untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tapi bukan di jalan tol. Kalau Alkitab tidak mencatat jalan tol, tapi Alkitab mencatat di padang gurun dan di padang belantara. Padang gurun itu bukan tempat yang baik, saudara. Haleluya. Di sana akan banyak semak duri. Di sana akan banyak binatang-binatang buas. Tapi dengar, Tuhan bilang ke kita begini, persiapkanlah jalan di situ. Luruskanlah jalan di situ. Saudara dan saya punya tanggung jawab seperti itu. Mungkin saudara akan pergi ke tempat-tempat yang orang di situ suka fitnah saudara, yang gak senang dengan saudara di situ. Tapi saudara punya tanggung jawab untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan di situ. Saudara dan saya punya tanggung jawab seperti itu. Amin. Kita diberikan kekuatan oleh Tuhan seperti itu. Jadi jangan kita cuma tinggal di dalam zona nyaman kita. Jangan kita tinggal di dalam gereja aja. Karena kalau di sini semua malaikat. Yang setuju katakan amin. Yang malaikat katakan amin. Saudara lebih dari malaikat. Karena kita ini berharga. Malaikat tidak diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tapi kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Haleluya. Malaikat berdosa dibuang, gak dicari. Kita berdosa, dia turun cari kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Betapa berharga dan mulianya ke kita semua di hadapan Tuhan. Jadi kadang-kadang orang bilang ini, saya mau jadi malaikat. Enggak, kamu lebih berharga dari malaikat. Karena ketika kamu berdosa, Tuhan sendiri yang turun cari kamu. Tuhan sendiri yang mati untuk kamu. Ketika Lucifer jatuh dalam dosa, malaikat yang paling hebat di surga, Tuhan gak jahat, Tuhan biarkan saja. Kamu dan saya ketika jatuh, dia cari kita. Kenapa? Karena kita adalah gambar dirinya yang sempurna. Karena kita adalah bagian dari hidup dia. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu bagi dia. Jadi kita harus mempersiapkan jalan itu bagi Tuhan. Dimanapun kita berada, mungkin kamu akan bilang begini, aduh, tidak bisa di komunitas seperti ini. Saya akan menceritakan tentang Tuhan. Saudara dan saya diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ketika dia memerintahkan kita untuk pergi ke sana, kita pergi ke sana. Kenapa? Karena ketika dia memerintahkan berarti dia ada juga bersama-sama dengan kita.
Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, tapi Dia akan berjalan bersama-sama dengan kita. Dia akan menuntun kita. Dia akan memberikan kekuatan bagi kita sehingga kita mampu untuk melakukan itu. Haleluya. Berdampaklah saudara. Bersaksilah bagi orang-orang di sekitar kita. Walaupun mungkin saja orang-orang itu suka menyakiti hatimu. Serigala yang luar biasa. Tapi saudara punya tanggung jawab untuk memberitakan Yesus bagi mereka. Amin. Nah, Januari 2025 ini kita bicara tentang restoring relationship, memulihkan hubungan. Tadi Pak Arifin udah ngomong, ya, bagaimana kita bisa memulihkan hubungan antara suami istri, memulihkan hubungan antara orang tua dan anak, memulihkan hubungan antara keluarga demi keluarga, memulihkan hubungan antara komunitas, ya, di dalam komunitas kita. Kita harus memulihkan hubungan kita. Mungkin 2024 ada yang sudah terluka gara-gara perkataan kita. Mungkin dalam 2024 ada yang sudah terluka gara-gara kesaksian kita atau gara-gara dampak hidup kita yang nggak baik bagi mereka. Hari ini kita dituntut untuk bisa memulihkan hubungan itu. Amin. Kita dituntut untuk bisa memulihkan hubungan itu. Markus pasal 11 ayat 25 sampai 26. Saudara baca di rumah, ya. Nanti saudara baca Alkitab ini di rumah, saudara akan menemukan bagaimana kita bisa memulihkan hubungan. Kita akan belajar nanti tentang Markus 11 ayat 25 juga, ya, sedikit, ya, nggak banyak. Nah, mari kita lihat Efesus pasal 4 ayat 30 sampai dengan 32. Diulang ini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang setuju dengan firman ini katakan amin. Perhatikan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dia bilang ini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Saudara, dosa apa yang menurut Alkitab, dosa apa yang tidak diampuni oleh Tuhan? Dosa apa yang tidak diampuni oleh Tuhan? Menurut Alkitab, semua orang baca Alkitab kan? Menghujat Roh Kudus. Siapa yang setuju? Katakan amin. Enak banget cuma amin doang. Ya, coba lihat, baca Alkitab supaya tahu. Ya, Tuhan tidak mengampuni orang yang mendukakan, menghujat Roh Kudus. Alkitab bilang begini dalam Efesus pasal 4 ayat 30. Dia bilang ini, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Apa yang membuat Roh Kudus duka? Apa yang membuat Roh Kudus dihujat? Dengar, dia bilang ini tiga. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah, itu yang membuat Roh Kudus berduka. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau hari ini kamu masih marah orang lain, hari ini kamu masih kepahitan terhadap orang lain, dengar, Roh Kudus berduka. Halo, kan saudara tahu, orang yang menghujat Roh Kudus itu tidak akan diampuni. Amin. 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 Hari ini kalau kamu lagi kepahitan kepada seseorang, ini waktunya untuk engkau lepaskan pengampunan itu. Ini waktunya untuk engkau lepaskan apa yang engkau rasa dari kehidupanmu kepada dia. Mungkin dia udah buat kamu merana hidupmu, sudah sakit hidupmu, sudah segala macam yang dia lakukan kepada kamu. Tapi hari ini perintah Tuhan begini, lepaskan pengampunan bagi dia. Yang setuju katakan amin. Kita semua mau diberkati kan? Haleluya. Kita semua mau diberkati kan? Dengar, orang yang diberkati itu orang harus hidup dalam kebenaran Tuhan. Sekali lagi dengar, kalau kamu mau diberkati, kamu harus ikuti kebenaran Tuhan. Kamu harus benar-benar hatimu steril.
hatimu harus benar. Kalau hatimu nggak benar, jangan harap engkau menikmati kebaikan Tuhan. Jangan harap engkau akan dapat berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iya, Tuhan mau hidupmu itu benar. Makanya perlu kita melepaskan pengampunan. Sudah terlalu sakit Pak Amping, gak apa-apa. Lepaskan, biar tambah sakit. Halo? Amin. Dengar, memang Yesus gak sakit. Dengar baik-baik. Waktu dia turun, kamu dan saya masih berdosa. Pengkhianatan yang kita lakukan bagi Yesus itu lebih besar dari apapun. Makanya ketika dosa itu ditimpakan bagi Yesus, Bapaknya harus meninggalkan dia. Kenapa? Karena Bapa tidak bisa bercampur dengan dosa itu. Itu pengkhianatan yang kita lakukan untuk dia. Tapi dia tetap mau mati bagi kita. Ini saudara, nggak mati. Halo? Kita nggak mati. Cuma apa? Lepaskan pengampunan doang. Yang setuju katakan amin. Enggak mati kayak Yesus. Yesus harus mati. Kita cuma lepaskan pengampunan aja, supaya kepahitan itu nggak ada dalam diri kita. Kegeraman itu nggak ada dalam diri kita. Fitnah itu nggak ada dalam diri kita. Halo, amin saudara. Itu penting bagi saudara dan saya. Kalau enggak, ya kita nggak bisa menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup. Saya mau setiap jemaat saya, mau jemaat yang Tuhan percayakan bagi kami layani, semuanya semua diberkati oleh Tuhan, menikmati semua kebaikan Tuhan. Jadi mari kita berani untuk melepaskan pengampunan bagi setiap orang di sekitar kita. Nah, sekarang kita mulai. Yang pertama, pemulihan hubungan secara vertikal dan horizontal. Kalau kita mau memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, kita juga harus dengan orang-orang atau sesama kita, orang-orang terdekat kita. Firman Tuhan bilang begini, Markus pasal 11, ini tadi saya cerita. Saudara, Markus pasal 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Yang setuju dengan firman ini katakan amin. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, artinya gini, kalau kamu mau membangun hubungan baik dengan Bapa, kamu terlebih dahulu harus bangun hubungan baik dengan sesamamu. Sekali lagi, kalau kamu mau bangun hubungan baik dengan Yesus di sorga, kamu harus dulu bangun hubungan baik dengan sesamamu, dengan suami istri, dengan anak-anak, dengan lingkungan di sekitar kita, dengan komunitas di sekitar kita. Harus bangun itu, saudara. Amin. Kalau enggak, kamu enggak bisa. Kamu bilang ini kamu cinta Tuhan, padahal kamu benci saudara. Bohong kamu. Itu bohong besar. Karena dia bilang begini, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Jadi harus mengampuni dulu orang yang bersalah kepadamu. Atau mengampuni dulu, minta ampun dulu kepada orang yang kamu buat salah. Amin. Baru kamu bisa berhadapan dengan Bapa. Kalau enggak bisa sama sekali, saudara. Dengar. Bukti kita punya hubungan baik dengan Bapa. Dengar ini baik-baik. Bukti kita punya hubungan baik dengan Tuhan Yesus, dengan Tuhan di sorga, itu terlihat dari hubungan kita dengan sesama. Hubungan kita dengan suami dan istri. Hubungan kita antara orang tua dan anak. Hubungan kita antara komunitas. Memang saudara, itu bukti bahwa kita punya hubungan baik dengan Tuhan. Kalau saudara begini, saudara bilang, setiap minggu aku ke gereja, aku cinta Tuhan. Setiap ke komsel, aku ke komsel, gak pernah libur. Setiap fasting, Indo prayer, aku ikut. Gak pernah gak hadir, semua hadir. Aku cinta Tuhan. Tapi di rumah, dia lagi berantem dengan suami. Kira-kira dia cinta Tuhan gak? Kira-kira dia bangun hubungan baik dengan Tuhan gak? Enggak. Alkitab tidak bilang seperti itu. Alkitab bilang begini, kalau engkau mau punya hubungan baik dengan Bapa, dengan Tuhan, engkau terlebih dahulu harus punya hubungan baik dengan sesama. Amin. Amin.
bangun. Jadi jangan munafik. Dengan jangan munafik. Kita ini suka munafik. Datang ke gereja yang tadi itu, bahkan duduk enak. Di rumah pulang dari tempat ini, kacau dengan suami, kacau dengan anak-anak. Gimana kita bisa bangun hubungan baik dengan Tuhan kalau model kita kayak begitu? Nggak bisa. Nah, lihat ini. Markus pasal yang 11 ini bicara tentang ini. Coba. Markus pasal 11 ayat 25 ini bicara tentang ini. Mengungkapkan hubungan antara pengampunan horizontal dan vertikal. Ya, jadi Markus pasal 11 ayat 25 itu bicara tentang dia mengungkapkan hubungan antara pengampunan horizontal dan vertikal. Ya. Jadi kalau saudara mau punya hubungan baik dengan Tuhan, saudara harus bangun hubungan baik dengan orang-orang di sekitar. Dan setuju katakan amin. Jadi jangan sampai saudara berpikir, oh Tuhan, Tuhan, padahal kacau rumah tanggamu. Dengar baik, itu nggak benar namanya. Sekali lagi saya bilang, itu nggak benar namanya. Tapi saudara harus bangun hubungan yang baik dengan sesamamu, dengan keluargamu, dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan lingkunganmu. Baru kita akan lihat begini. Oh, berarti orang ini punya hubungan dengan Tuhan baik. Karena buktinya begitu. Kita nggak lihat Tuhan kan? Kita nggak lihat Tuhan. Tapi kita lihat representasinya Tuhan. Kita lihat kita sebagai gambar diri Allah. Manusia sebagai gambar diri Allah. Gambar diri Allahnya kamu sudah buat kebenar. Bagaimana kamu buat Allah? Bagaimana kamu bisa membangun hubungan dengan dia? Nggak ada. Amin. Saudara dengar. Saudara ini diberkati. Saudara ini berubah karena dengar firman. Ya. Amin. Amin. Saudara berubah. Saudara itu semua karena firman yang mengubahkan saudara. Saudara datang ke gereja untuk apa? Saudara datang ke gereja untuk apa? Untuk dengar firman kan? Untuk memuji Tuhan kan? Kalau dengar firman itu biasanya apa yang dengar? Kuping yang dengar kan? Amin. Dan bagaimana kuping dengar kalau matanya ketutup? Coba. Saudara kalau udah tutup mata, itu pasti sudah nggak dengar. Bener nggak? Betul nggak? Kalau mau tidur, jangan di sini. Yang setuju katakan amin. Kalau mau datang di sini, buka mata lebar-lebar dengar firman, supaya bisa berubah. Karena saudara berubah itu karena firman, bukan kata-kata kosong. Enggak, firman yang mengubahkan saudara. Haleluya. Ingat, Markus pasal 11 ayat 25 itu, ayat ini menegaskan bahwa hubungan kita dengan sesama mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Dengar baik itu. Ya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa hubungan kita dengan sesama itu berpengaruh kepada hubungan kita dengan Allah. Maka saya bilang begini, kalau orang bilang orang cinta Tuhan, pasti dia cinta sesamanya. Kalau orang bilang orang mengasihi Tuhan, pasti dia akan mengasihi sesamanya. Kalau dia bilang dia sayang sama Tuhan, pasti dia juga sayang sama suami. Dia sayang sama istri. Dia sayang sama anak-anaknya. Haleluya. Itu bukti. Loh, itu bukan saya yang ngomong, tapi Markus pasal 11 ayat 25 yang ngomong begitu. Alkitab yang ngomong itu bagi kita. Jadi jangan mari saudara, jangan munafik di hadapan Tuhan. Tapi kita harus tahu diri kita. Haleluya. Kalau hari ini kita belum benar dengan firman ini, supaya jadi benar. Amin. Supaya hidupmu itu jadi benar. 2025 ini kita menjadi orang-orang yang benar di dalam Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang berkelimpahan. Kita mau kelimpahan, tapi kita nggak mau berubah. Halo? Kita mau diberkati, tapi hidup kita nggak mau berubah. Ya gimana? Enggak. Saudara dapat kelimpahan dari Tuhan kalau saudara ikut tuntunan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara melakukan kebenaran Tuhan dalam kehidupan saudara.
Yang setuju katakan amin. Ya, memberikan pola pemulihan, hubungan yang didasarkan pada karya Kristus, pengampunan yang kita terima dari Allah, menjadi dasar dan model pengampunan yang harus kita berikan kepada orang lain. Wow, ini keren. Sudah lihat, model pengampunan yang kita berikan itu dari Yesus. Dengar, Yesus mati waktu kamu berdosa. Yang setuju katakan amin. Ini kita mau mengampuni saja bilang, dia masih kayak begitu, masih fitnah. Yesus lebih dari itu. Dia mati bagi kamu waktu kamu masih berdosa, masih lakukan hal yang memberontak terhadap dia. Kita semua masih lakukan itu, tapi dia mau mati bagi kita. Itu model kita dalam pengampunan. Halo? Model kita dalam pengampunan. Jadi orang mau fitnah kita, orang mau nggak peduli. Yang gue peduli adalah gini, gue lakukan kebenaran, gue lepaskan pengampunan bagimu. Yang setuju katakan amin. Nggak apa-apa dia mau jadi jahat lebih jahat, nggak apa-apa, itu urusannya dengan Tuhan. Urusan saya dengan Tuhan beres, dan urusan saya dengan kamu beres. Yang setuju katakan amin. Iya, itu yang harus kita lakukan. Jadi modal pengampunan kita itu dari Yesus. Bukan karena sakit hatinya kita, enggak, bukan. Mau sakit hati, Yesus mati. Lu baru sakit hati, lu teriak-teriak. Yesus, dia mati, diberikan dirinya bagi kita supaya kita selamat. Halo, kita belum sampai mati loh saudara. Kita masih cuma rasa sakit sedikit aja, kita sudah teriak-teriak, nggak mau lepaskan pengampunan. Hei, mari balik, lepaskan pengampunan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Lepaskan pengampunan. Saling mengasihi, saling menegur satu dengan yang lain, supaya gini, pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau pemulihan terjadi dalam hidupmu, udahlah, pasti Tuhan akan ada di sana untuk menolongmu, menyertaimu, bahkan memberkatimu. Setiap kita memulihkan hubungan kita, setiap kali kita memulihkan hubungan, kita berpartisipasi dalam karya pemulihan Allah yang lebih besar. Wow. Jadi ketika kita memulihkan hubungan kita dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan sesama kita, kita sedang berpartisipasi dalam karya pemulihan Allah yang besar. Dengar itu. Jadi jangan pikir begini, ketika kita memulihkan hubungan itu terus begitu aja, enggak. Kita sedang partisipasi di situ. Kita sedang memulihkan satu karya besar Allah di dalam kehidupan kita. Karena itu yang dia inginkan. Itulah yang maka dia turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan hidup kita. Untuk apa? Memulihkan hubungan, relasi kita dengan Allah. Dan setuju katakan amin. Iya, saudara, perhatikan ini baik-baik. Waktu dosa kan bikin hancur semua kan. Hubungan kita semua terputus kan. Nggak ada lagi kita punya hubungan dengan Bapa. Nggak bisa ngomong. Setelah Yesus datang, baru kita punya hubungan kembali. Baru dia bangun hubungan. Kita jalani hubungan kembali dengan Bapa di surga. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Mati untuk kita semua. Berikan tepuk tangan bagi dia. Yang kedua, membuang dendam. Firman Tuhan katakan begini saudara. Roma pasal 12-19, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, hai kekasih-kekasihku, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Wow. Saudara perhatikan ini, Roma pasal 12 ini ingin mengajar kita. Jadi sebenarnya ini firman ini menegur kita. Kadang-kadang kita sebagai orang percaya begitu, kita mau ngambil hak Allah kan? Betul kan? Sering kita lakukan itu bukan? Sering kita mengambil hak Tuhan dalam hidup kita. Padahal saudara lihat, penghakiman itu hak Tuhan. Lu salahin orang, itu sebenarnya bukan hak kamu. Itu hak Tuhan. Yang setuju katakan amin? Ya, kita suka nyalain orang. Si itu begitu ya, si ini begini. Hei, itu bukan hak kamu. Siapa yang angkat kamu jadi hakim atas dirimu? Nggak ada. Halo, Tuhan yang jadi hakim atas hidup kita.
Jadi jangan ambil hak Tuhan untuk kita pakai, untuk hak kita. Enggak. Jadi stres nanti. Betul kan? Kita kepingin lakukan begitu supaya orang itu berubah, betul kan? Benar nggak? Betul kan? Kadang-kadang kita pakai penghakiman itu bagi orang lain, teguran itu bagi orang lain supaya orang itu berubah. Padahal enggak. Justru ketika orang itu nggak berubah, kita yang jadi stres. Betul kan? Kenapa? Ya karena kamu pasti salah. Kamu ada di tempat, itu punya Tuhan, bukan punya kamu. Itu haknya Tuhan, bukan hak kamu. Hak kamu adalah mengasihi. Yang setuju katakan amin. Hak kamu adalah mengampuni. Yang setuju katakan amin. Hak kamu adalah melepaskan pengampunan. Yang setuju katakan amin. Itu hak kita, bukan menghakimi, bukan menjudge orang. Halo, gak boleh kayak gitu kita. Lama-lama kita jadi stres. Akhirnya apa? Ya udah, mati muda. Halo, kita gak boleh kayak gitu, saudara. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dia mampu melakukan segala hal dalam hidup kita. Dan orang yang benar, dia pasti bela. Dan setuju katakan amin. Orang-orang yang dikasih, dia pasti bela. Dia pasti jaga. Dia pasti lindungi. Jadi gak usah takut, gak usah khawatir dengan orang yang jahat terhadap, gak usah khawatir dengan mereka. Amin. Semua ada dalam rancangan Tuhan. Halo? Semua ada di dalam rancangan Tuhan. Jadi gak perlu takut, gak perlu khawatir dalam hidupmu. Nanti dia celakain. Enggak bakalan. Kenapa? Karena Tuhan pembelamu. Karena Tuhan jagamu. Asal kamu ada dalam rancangan dia. Amin. Ada dalam kebenaran dia. Nah, kita lihat. Bagaimana hidup dengan damai tanpa dendam? Bagaimana kita hidup dengan damai tanpa dendam? Tolong dong, multimedia, bisa nggak? Biar saya aja dari sini. Nah, bagaimana hidup dengan damai tanpa dendam? Saudara lihat yang pertama begini, ampuni dan buang segala dendam. Yang setuju katakan amin. Ya, ampuni aja. Kalau Tuhan bilang ampuni, ya ampuni saja. Kenapa sih kadang-kadang kan kita suka juga menahan sesuatu yang ini yang bikin rusak hidup kita. Saudara tahu dendam itu merusak hidupmu kan? Dendam itu merusak kehidupan kita. Dendam itu menghancurkan seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Saudara tahu kepahitan? Banyak orang yang hari ini kanker, hari ini tumor banyak. Kenapa? Kalau diselidik, punya selidik, ternyata dia pernah dendam, dia pernah kepahitan kepada ini, dia pernah kepahitan terhadap itu. Saudara kalau simpan yang namanya sampah, itu akan menjadi masalah bagi saudara. Amin? Ya sekarang persoalan ini kita mau simpan nggak dendam itu? Kalau saya enggak. Kalau saya pasti dibuang, pasti dilepaskan. Walaupun pada saat waktu lepas itu mungkin sakit. Ya nggak apa-apa, kita belajar. Kita belajar untuk menahan sakit dan kita belajar meminta kekuatan dari Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Untuk kita mampu untuk melepaskan pengampunan bagi orang lain. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jangan berpikir untuk balas dendam. Karena ada juga konsekuensinya. Wah. Jangan berpikir untuk balas dendam. Saudara tahu, ketika saudara balas dendam, dia akan berpikir untuk balas dendam kepada saudara lagi. Dan ketika dibalas, saudara akan berpikir lagi lebih jahat dari dia lagi. Lama-lama saudara jadi penjahat. Amin. Dan saudara tahu penjahat itu tempatnya di mana? Penjahat itu tempatnya di mana? Nah, neraka. Penjahat itu di dunia punya tempatnya dua aja. Satu, penjara. Yang kedua, mati. Ya, itu aja. Kita nggak mau jadi penjahat kan? Tapi kita menjadi orang yang baik, orang yang mengasihi sesama. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan berpikir untuk balas dendam, nggak boleh.
kita harus berpikir untuk mengasihi orang itu. Berdoa untuk orang yang menyakiti kita. Nah, sering gak berdoa bagi musuh kita? Nah, kita bilang gini, berdoalah bagi musuhmu. Sering gak kita berdoa? Jangankan berdoa papi, mikir jaga kakak. Tuh. Sudah sakitin aku kayak begitu, sudah rugiin aku kayak begitu, ngapain gue berdoa mikir, ngapain gue mikir dia? Gitu kan kadang-kadang manusia kayak gitu ya. Ini Tuhan bilang ini, kamu mikir dia, kamu harus berdoa bagi dia. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Aminnya sedikit banget. Berarti ini pahitnya banyak banget di sini. Perlu lepaskan pengampunan, harus mengasihi. Iya. Jangan lihat terus buang muka. Muka lu satu bang, buang lagi. Manusia itu cuma dua kan untuk mukanya. Kadang-kadang dia buang muka, kadang-kadang dia cari muka. Itu benar nggak? Sudah punya muka pakai buang-buang, sudah punya muka cari lagi. Kan mau punya muka berapa? Satu cukup kan? Iya kan? Kalau ada yang buang muka, ambil tuh muka, simpan aja. Satu waktu dia tanya cari muka, kasih muka ke dia. Ini muka lu tuh, gue simpan tuh kasih. Kita suka begitu, saudara. Jagalah dalam kehidupan kita. Mari, jadi berdoalah untuk orang yang menyakiti kita. Yang setuju, katakan amin. Amin. Puji Tuhan, sudah agak banyak. Ya. Berarti firman sudah merubah sedikit. Ya, terus bebaskan dirimu dari kebencian. Nah, harus bebaskan diri kita dari kebencian. Harus lepaskan dari kepahitan. Harus lepaskan diri kita dari apa balas dendam. Harus lepaskan. Jadi nggak boleh nyimpan itu. Amin, saudara. Amin. 2025 kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin. 2025 kita mau mengasihi semua orang. Yang setuju katakan amin. Amin. Itu penting bagi kita. Yang terakhir gini, fokus pada perbaikan diri. Ya udah, daripada kita fokus dengan dia, mendingan kita fokus dengan hidup kita untuk memperbaiki diri kita. Haleluya. Kalau diri kita bisa kita perbaiki terus menerus, hidup saling mengasihi, hidup saling tolong menolong satu dengan yang lain. Bukankah itu baik di mata Tuhan? Haleluya. Bukankah itu luar biasa di mata Tuhan? Nah, penting bagi kita untuk menjaga. Yang terakhir, berjalan dalam kasih dan doa. Berjalan di dalam kasih dan doa. Firman Tuhan katakan begini, 1 Yohanes 2:23, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi mari kita saling berdoa, saling mendoakan, dan kita saling mengasihi. Karena itu adalah perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Berjalanlah di dalam kebenarannya, dalam kasihnya, dan berdoalah bagi setiap orang di sekitar kita, bagi semua orang, supaya semua orang mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Pemuji-pemuji maju ke depan. Berjalan dalam kasih Tuhan dan doa itu berarti bergaul dekat dengan Tuhan. Ya, jadi kalau kita berjalan dalam kasih Tuhan dan kita berdoa, itu berarti kita sedang bergaul dekat dengan Tuhan. Orang yang bergaul dekat dengan Tuhan, dengar baik-baik, dia tidak akan punya musuh. Ingat baik-baik, orang yang bergaul dekat dengan Tuhan, dia nggak punya musuh. Yang setuju katakan amin. Dia nggak punya lawan, tapi dia punya sahabat, dia punya teman, dia punya orang yang dia sayang. Dia punya orang yang dia cintai. Saudara, kalau mau pakai itu lalu tahu Yesus, ya, coba. Kalau Yesus kayak kita nih, pasti dia sudah benci kita semua. Ya, cuma Yesus nggak kayak kita. Kenapa? Karena Yesus itu adalah pribadi kasih. Amin. Kamu buat apapun, dia tetap mengasihi. Ada kodrat dia adalah kasih.
pribadi dia adalah kasih. Ya? Jadi kalau orang yang bergaul dekat dengan pribadi kasih itu, dia pasti orang yang mengasihi. Dia setuju, katakan amin. Dia pasti orang yang mengasihi. Harus hidup dalam kebenaran, harus hidup dalam kebenaran. Melibatkan Tuhan dalam segala keputusan-keputusan hidup. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan hidup dia. Yang kecil, besar, yang remeh-temeh, dia tetap melibatkan Tuhan di sana. Haleluya, saudara. Kadang-kadang kita mau nyapu lantai aja, masa nyapu lantai berdoa, ya nggak apa-apa dong. Memang kamu rugi? Enggak dong. Amin. Amin. Nyapu lantai ya berdoa, supaya lantai lebih kinclong. Amin. Ya, supaya nggak ada kuman di situ, karena kamu berdoa. Haleluya. Amin. Ekspresikan kasih Tuhan bagi sesama. Jadi jangan cuma dengar firman, tapi ekspresikan firman itu di dalam kehidupan. Kasihnya kamu ekspresikan. Jangan cuma ngomong doang tanpa tindakan. Nah ini kadang-kadang orang Kristen kayak gitu. Cuma ngomong aja, ngomong tapi nggak pernah bertindak. Nah ini penting bagi kita semua. Orang lihat itu dari tindakan kita, bukan kata-kata kita. Kata-kata kita itu kadang-kadang cuma kata-kata yang besar, yang hebat, cuma tindakannya nol besar. Orang bisa mengubah orang lain dengan, kita bisa jadi dampak besar bagi orang lain, bukan dari perkataan. Tapi dari mana? Dari tindakan. Dan setuju, katakan amin. Ketika tindakanmu benar, tindakanmu adalah tindakan yang mengasihi, ingat, banyak orang yang akan datang mencari Tuhan karena melihat hidup yang berubah. Amin. Ya. Berdoa bagi semua orang. Kita mau berdoa bagi semua orang. Amin. Amin, saudara. Ya. Jangan sampai ada orang yang benci kita tuh juga nggak usah doa bagi dia lah. Biarin aja. Mau mati ke, mau apa ke, biarin aja gitu. Kita nggak diajar seperti itu. Tapi kita diajar untuk berdoa bagi setiap orang. Amin. Kita berdoa untuk setiap orang. Walaupun orang itu suka menyakiti kita, doa bagi dia. Hidup dipimpin Tuhan, ya pastilah. Kita harus hidup tetap dipimpin oleh Tuhan. Dan yang terakhir, menjadi saksi bagi sesama. Saudara, dalam kehidupan kita, kita harus memberkati banyak orang. Melalui apa? Melalui kesaksian hidup kita. Orang bilang begini, Pak, saya belum diberkati Tuhan. Bagaimana saya bisa jadi saksi? Pemeliharaan Tuhan sepanjang hidupmu itu saksi yang luar biasa, yang harus engkau saksikan bagi orang lain. Itu berkat yang luar biasa yang Tuhan kasih dalam kehidupan. Banyak orang tidak mikir itu. Orang pikir cuma banyak uang, banyak harta. Kalau banyak harta terus mati gimana? Hah? Kalau banyak harta, banyak uang terus nggak ada napas lagi gimana coba? Coba saudara berpikir, banyak uang, banyak harta terus saudara sakit. Kira-kira baik nggak? Saudara, ketika saudara nggak sakit, saudara sehat, ya, saudara bisa jalan, saudara bisa makan, saudara bisa ke toilet, saudara bisa kemana saja. Itu anugerah terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Ya. Satu orang yang tepuk tangan, heran. Tepuk tanganlah, karena tangan itu Tuhan pakai untuk bisa memuliakan Dia. Amin. Daripada saudara tampar orang dengan tangan, atau nyolong dengan tangan, dengan saudara berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Nah mari kita bangun itu dalam kehidupan kita. Hari ini persiapkan dirimu, persiapkan hatimu, persiapkan pikiranmu, persiapkan seluruh hidupmu, agar supaya ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, engkau siap. Amin. Ketika Dia memerlukan engkau, Dia memakai engkau siap. Engkau siap. Katakan, Tuhan, aku siap. Aku siap. Sama-sama kita katakan, aku siap. Aku siap. Mari, kalau kita sudah siap, kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dan kita menanggalkan semua hal-hal yang lama dari kehidupan kita. Lalu kita mau masuk di dalam kehidupan kita yang baru untuk hidup bersama-sama dengan Kristus. Percayalah
bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengasihi dan mencintai kita semua. Yang setuju katakan amin. Dia tidak pernah akan tinggalkan kita, tapi dia akan menjadi pembela, dia akan menjadi pelindung, dia akan menjadi memberkati kita, dia akan menyertai kita sepanjang hari-hari kehidupan kita. 2025 berjalanlah bersama-sama dengan dia dan nikmatilah setiap kebaikan-kebaikannya dalam hidupmu. Percayalah, dia senantiasa ada bersama-sama denganmu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi dia.